Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan dengan NIM 2101034, kelas Teknik Peminyakan C angkatan 2021. Ini adalah tugas video praktikum saya tentang hukum Kirchhoff dengan kode F3. Abstrak. Hukum Kirchhoff mengikuti hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan muatan. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Dalam eksperimen praktikum ini, kami tertarik untuk menyelidiki rangkaian arus searah DC dalam hukum Kirchhoff, di mana arus listriknya adalah konstanta dalam besaran dan arah. Hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua, yaitu hukum arus Kirchhoff KCL dan hukum tegangan Kirchhoff KVL. Pendahuluan latar belakang. Hukum Kirchhoff dapat digunakan untuk menganalisis suatu rangkaian yang kompleks. Hukum ini merupakan satu teori elektronika untuk menganalisis lebih lanjut tentang rangkaian elektronika. Maka dari itu digunakannya hukum Kirchhoff. Pada rangkaian listrik, kita dapat menemukan rangkaian listrik yang bercabang untuk menghitung besaran arus listrik yang mengalir pada setiap cabang. Seorang ahli fisika bernama Gustav Kirchhoff mengemukakan dua aturan hukum yang digunakan untuk membantu perhitungan tersebut. Hukum Kirchhoff 1 disebut sebagai hukum arus KCL dan hukum Kirchhoff 2 disebut sebagai hukum tegangan atau KVL. Dasar teori. Hukum Kirchhoff yaitu hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan muatan. Hukum ini dipakai untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Dalam eksperimen ini, saya tertarik untuk menyelidiki hukum Kirchhoff pada rangkaian aksara DC, di mana arus listriknya konstanta dalam besaran dan arah. Hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua, yaitu KCL adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, biasa disebut hukum kekekalan muatan dengan rumus sigma masuk sama dengan sigma keluar. I1 sama dengan I3 sama dengan I4 sama dengan I2. Setelah itu ada KVL, yaitu jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Sigma I sama dengan sigma I, R sama dengan 0. Tujuan pada praktikum ini yaitu yang pertama, memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Yang kedua, memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Permasalahan yang pertama, bagaimana memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan arus sumber searah. Yang kedua, bagaimana memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, bagaimana memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Ini merupakan contoh rangkaian yang saya buat dengan sigma 1 atau baterai kita atur 15 volt, baterai kedua atau sigma 2 kita atur 10 volt, dan R1 800 ohm, R2 500 ohm, R3 100 ohm. Dengan kapasitor I 0,015 ampere, I2 0,014 ampere, R3 0,03 ampere. Ini merupakan data yang saya ambil dari praktikum sebelumnya. Ini perhitungan hukum Kirchhoff 1, sigma masuk sama dengan sigma keluar, atau I1 sama dengan I2 ditambah I1 menjadi I1 sama dengan I3 dikurang I2, I2 sama dengan I3 dikurang I1, hukum Kirchhoff 2. Sigma sama dengan I kali R sama dengan 0. Loop 1 15 volt atau sigma 1 tadi yang sebelumnya ditambah I3 100 ohm dan I1 800 ohm sama dengan 0. I3 100 ohm ditambah I1 800 ohm sama dengan 15 volt dimasukkan pada persamaan 1. Terus kita lanjut ke loop 2. Sigma 2 sama dengan 10 dikurang I3 100 ohm
dikurang 500 sama dengan 0, sama dengan min 100. I3 ditambah 500 sama dengan 10. KCL rumusnya I1 ditambah I2 sama dengan I3. I3 dikurang I1 sama dengan I2. I3 dikurang I2 sama dengan 1. Itu merupakan persamaan 3. Persamaan kita substitusi persamaan 3 dan persamaan 2. Persamaan 3, I3 dikurang I2 sama dengan I1. Min 100 I3 dikurang min 500 I2 sama dengan min 10 volt. Min 100 I3 dikurang 500 I1 dikurang 500 I1 sama dengan 10 volt, ditambahkan jadi 600 ohm dikurang 500 ohm I1 jadinya 100. Terus kita eliminasi persamaan 4 dari dan persamaan 3. Min 600 I3 dikurang 500 I1 sama dengan min 10. Dan persamaan 1, min 100 I3 ditambah 500 I3 sama dengan min 10. Dikurangkan min 600 dikurang min 100 sama dengan min 700, sedangkan negatif 500 ditambah positif 500 sama dengan 0. Setelah itu min 10 ditambah min 10 sama dengan min 20. Kita dapat hasil min 20 per 700 I3 dari A3 sama dengan 0,28. Setelah itu kita cari I1. 800 I1 ditambah 100 I3 sama dengan 15 volt. 800 I1 ditambah 100 I3 dalam kurung I nya 0,03 ampere sama dengan 15 volt. 800 I1 sama dengan 3, ini dibagi 100 dibagi 0,03 sama dengan ini 15. 800 I1 sama dengan 15 dikurang 3, positif kita pindahin jadi negatif. 800 I1 sama dengan 12, I1 sama dengan 12 dibagi 800, kita dapat hasil 0,15. Setelah itu kita cari I2 dengan rumus I3 dikurang I1 sama dengan I2. I3 dengan jumlah 0,028 kita kurang 0,15. Dan kita dapat hasil 0,013. Terus kita mencari nilai V volt dengan rumus V1. Yang pertama V1 sama dengan I1 dikali R1. I1 yaitu 0,015 dikali 800 sama dengan 12 volt. Terus V2 sama dengan I2 dikali R2 0,03 ampere dikali 500 ohm sama dengan 6,5 volt. V3 I3 dikali R3 0,028 ampere dikali 100 ohm sama dengan 0,28 volt. Kita samakan dengan analisa data. Perbedaannya sedikit, 12,07 menjadi 12, 7,07 menjadi 6,5, min 2,93 menjadi 2,8. Setelah itu 0,015 tetap 0,15 kita dapatkan hasil. 0,14 kita dapatkan hasil 0,013, sedangkan 0,03 kita dapatkan hasil 0,28. Dari pembahasan dari tabel 1, data yang diperoleh dan dilakukan pengukuran dan perhitungan sesuai prosedur kerja yang terdapat pada metode percobaan untuk memperoleh nilai 1 kuat arus, nilai I kuat arus, dan nilai V tegangan dengan menggunakan media digital praktikum yaitu PET simulation dengan menghitung secara manual menggunakan log dengan rumus hukum Kirchhoff 1 dan 2 untuk membandingkan nilai keduanya apakah cocok atau berbeda. Dari data tabel di samping kita dapat mengetahui bahwa dari hasil pengukuran dan perhitungan kita peroleh hasil yang sama walaupun hasil pengukuran dan perhitungan angkanya tidak jauh berbeda, karena data hasil pengukuran diperoleh dengan cara menghitung secara manual
dan menggunakan pembulatan pada hasil. Sedangkan pengukuran menggunakan media digital praktikum yaitu PET simulasi yang sudah pasti angkanya dihasilkan lebih akurat. Kesimpulan, berdasarkan percobaan ini disimpulkan bahwa hukum tegangan Kirchhoff merupakan tegangan yang diberikan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan penjumlahan tegangan jatuh. Hukum arus Kirchhoff menyatakan jumlah arus yang masuk satu titik sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik tersebut. Rangkaian paralel merupakan rangkaian pembagi arus yang masing-masing beban memiliki tegangan yang sama sehingga arus yang mengalir berbeda. Untuk mencari alur arus listrik dapat menggunakan metode loop atau mesh dengan menggunakan atau mencari loop dengan menghitung KVL-nya. Mencari V dapat menggunakan rumus V sama dengan I kali R. Saran, sebaiknya mempelajari dan memahami hukum Kirchhoff pada modul yang diberikan sebelum melakukan praktikum, dan perbanyak bertanya jika belum terlalu paham agar pada saat perhitungan tidak kebingungan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.